Rizal Ramli akhirnya dipilih Presiden Joko Widodo untuk mengisi posisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, menggantikan Indroyono Susilo yang didepak dari Kabinet Kerja. Bila melihat sepak terjang Rizal Ramli di kancah perpolitikan nasional, pria kelahiran Padang, Sumatera Barat itu dikenal sangat vokal dalam mengkritisi kinerja pemerintah sejak pemerintahan Soeharto bahkan hingga rezim Jokowi JK. Tak bisa dipungkiri, masuknya Rizal Ramli dalam Kabinet Jokowi membuat publik terkejut, mengingat beliau terkenal sangat kritis. Bahkan sempat ada anggapan salah satu alasan masuknya Rizal ke dalam kabinet adalah demi meredam kritis pedas Rizal terhadap pemerintah. Kalau itu alasannya, jelas Jokowi sangat keliru. Lihat saja sepak terjang Rizal, baru sehari dilantik menjadi menteri dia sudah memancing kontroversi dan langsung membuka front perseteruan dengan Menteri BUMN Rini Sumarno. Tanpa basa-basi, Rizal langsung menyemprot Menteri Rini agar Garuda Indonesia membatalkan pembelian 30 pesawat Airbus untuk penerbangan jarak jauh. Menurut Rizal, yang pernah menjadi Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian era pemerintahan Gus Dur itu, proyek Rini CS itu tidak layak, hanya akan membuat hutang Indonesia makin bengkak. Menurutnya, penerbangan jarak jauh Garuda, Jakarta Amerika dan Jakarta Eropa tidak laku dan telah menjadi sumber kerugian banyak perusahaan penerbangan termasuk Singapura. Seperti diketahui, Menteri Rini tak bisa membalas argumen Rizal. Rini hanya membalas bahwa proyek Garuda bukan urusan kementerian yang dibawahi Rizal Ramli. Tak cuma itu, program listrik 35.000 megawatt yang kini menjadi proyek Menteri ESDM Sudirman Said tak ketinggalan disemprot Ramli. Ramli mengatakan bahwa target pengembangan listrik 35.000 megawatt itu harus direvisi. Alasannya adalah target itu tidak realistis karena terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Selain Garuda dan proyek listrik 35.000 megawatt, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung juga tak ketinggalan disemprot Rizal. Rizal yang menjabat sebagai penasehat ekonomi PBB itu menduga ada kepentingan bisnis pribadi pejabat dalam pengadaan kereta api cepat yang sedang diperebutkan Jepang dan Cina. Terlepas dari cerita mana yang benar, kenyataannya Rizal Ramli memang sulit untuk dibungkam oleh penguasa manapun. Tak peduli, jabatan dan kekuasaan telah diserahi kepadanya. Biasa nih, menteri yang satu ini baru beberapa hari menjabat langsung bikin kontroversi ya, diantaranya yang kami tayangkan tadi ya. Dan ini menterinya sudah hadir di Jak TV ini. Selamat malam, selamat datang ini Bang Rizal Ramli. Selamat malam. Iya, selamat malam. Ditemani juga oleh Pak Kodari ya, pengamat politik. Selamat malam juga Bang Kodari. Nah, ini mungkin langsung ini tadi katanya gara-gara kritisnya kontroversi yang tercipta ya, mulai dari tadi itu Garuda, listrik 35.000 megawatt, ada juga kereta api dari Jakarta Bandung. Sempat tadi baru saja dipanggil Jokowi ya Bang Rizal? Ya. Nah itu apa saja itu yang dibicarakan itu Bang Rizal? Tadi ada rapat kabinet, paripurna. Kemudian saya kembali ke kantor, sore dipanggil lagi sama Presiden. Mereka, Presiden minta tolong kami dan Pak Sofyan Jalil untuk ketemu Perdana Menteri Malaysia bulan depan, karena kita ingin membuat kompleks industri untuk processing kelapa sawit. Jadi kita hanya jangan jual minyak sawit saja, tapi juga derivatifnya, oleochemical, kemudian bahan kosmetik, mentega. Jadi bukan jual mentahnya saja? Jual mentah. Dan yang penting sekali adalah ternyata bisa dibikin ini untuk sejenis aftur, untuk bahan bakar jet. Kita ingin dalam waktu 5 tahun kita bisa jadi nomor 1 di dalam green energy ini, yaitu pesawat jet ya. Nah, kami diperintahkan untuk membahas ini dengan Perdana Menteri Najib. Sekaligus memang kita juga ingin mengembangkan apa yang kami sebut OPEC, tapi khusus buat kelapa sawit. Ya kan, ada OPEC buat organisasi penghasil minyak. Karena kalau ini dilakukan, kita sama Malaysia menguasai 90% pasar kelapa sawit dunia, kita bisa menentukan narik manfaat lebih besar. Ya, jadi kita juga kepengen agar supaya bursa komoditi sawit itu di Indonesia lah dipusatkan. Kita gabung 2 negara
tidak perlu di Kuala Lumpur karena toh kita volumenya paling besar. Ya, jadi ini inisiatif yang breakthrough, ya penting. Nah, dimanapun kami berada, kami selalu kalau wartawan asing saya disebut Mr. Breakthrough. Ya. Kalau di Indonesia, Partai Indonesia teman-teman bilang Mr. Transformer. Dimanapun berada kita transform. Ya kan, saya di Semen Gresik dari untungnya 400 miliar, 2 tahun kita naikkan 3,2 triliun, 8 kali. Saya di BNI, kita ubah walaupun hanya 4 bulan, kita ubah rencana bisnisnya supaya BNI loncat dari bank nomor 4 ke nomor 3. Bahkan dalam kredit card, dulu BNI nomor 3, sekarang udah nomor 1 dalam waktu 4 bulan terakhir. Nah, Ya, di Bulog dulu kita kocok-kocok, ya kan? Dulu biasanya pejabat yang banyak main itu ditaruh di tempat basah, ya, supaya bisa nyetor ke atas. Yang jujur, yang amanah, taruh daerah kering. Kami begitu tahu pola permainannya, langsung memberikan shock terapi. Yang paling basah yaitu Dolok Jawa Timur, omsetnya triliunan, kami pindahkan ke Kalimantan Tengah. Nah, ini jangan-jangan kabinet mau dikocok-kocok juga ini sama Bang Rizal ya. Jangan curiganya nih. Pindah ke Jawa Timur. Jawa Barat nomor 2 paling basah, kami lempar ke Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Nah, dari langkah ini saja, langkah terobosan ini, kita menghemat 1,5 triliun. Itu yang dipakai oleh Ibu Rini pada waktu itu buat membeli pesawat Sukhoi yang kontroversi. Karena Ibu Rini siapa, Pak? Rini Swandi waktu itu Rini jadi Swandi. Menteri Perdagangan. Dia pengen beli pesawat Sukhoi, nggak ada uang, ya ambil simpanan dari penghematan yang kami lakukan. Nah, ini akhirnya dikritis lagi. Tapi dalam pertemuan tadi itu, jadi membicarakan tentang proyek kelapa sawit, begitu ya? Bukan Proyek untuk bikin industri processing derivatif dari kelapa sawit. Kelapa sawit, supaya nilai tambahnya tinggi. Jadi bukan nggak sempat dimarah-marahin gitu gara-gara kritis begitu? Enggak. Nggak ada ya? Tapi sempat ketemu ada Pak JK di pertemuan Waktu itu? rapat kabinet tadi ada. Terus? Ya. Apa yang terjadi waktu itu, Bang? Menurut saya sih lucu-lucuan aja. Nggak diajakin debat. Oh, tentu debat tentang policy, yaitu bagaimana caranya, karena ekonomi kita masih merosot, terutama nilai tukar. Iya. Apa yang bisa dilakukan untuk membalikkan ini? Tentu banyak usul dari Menteri Keuangan, dari Pak JK, dari Pak Darmin. Kami pada waktu itu menjelaskan ini kondisinya udah ribet, kita nggak bisa menggunakan pendekatan konvensional. Kenapa? Masalah di Indonesia ini sudah ribet, udah pabaliet, narik bandang kusut malah makin kusut. Jadi harus ada cara terobosan, cuman kami nggak bisa ungkapkan. Tadi pagi kita ada pertemuan di kantor Bank Indonesia dengan Gubernur Bank Indonesia, dengan Pak Darmin, dengan Menteri Keuangan Bambang, sama kami. Kami sarankan harus ada cara terobosan untuk membalikkan situasi. Tapi sebelumnya kan sempat ya media melihat ada begitu Pak komentar yang keras lah ya terhadap Yusuf Kala, bahkan sempat ditantang debat di depan publik begitu. Nah, ini ada komentar tidak dari Pak JK tadi? Nggak ada tadi itu. Ya, jadi? Ya kita fokus sama menyelesaikan masalah. Nggak dibahas lagi tuh masalah itu? Kok gitu aja ribet amat gitu loh. Iya nih kan. Kabinet kan ya, saya salamin presiden, bla bla bla, saya tepok Pak JK, gimana kabarnya Bang? Baik Bang. Baik, kata dia. Sudah gitu aja. Jangan terlalu ribet. Gitu aja kok ribet Gitu ya. aja kok ribet. Hidup cuma sekali. Iya, ini kalau Gus Dur gitu aja kok repot. Nih sekarang gitu aja kok ribet katanya Bang ini. Tapi kalau Pak Kodari melihat ini Pak ya, sudah beredar di media berbagai terkesan apa ya, ini orang dalam kabinet malah mengomentari, mengkritisi orang dalam sendiri juga begitu. Ya pertama memang Bang Rizal ini kan sudah seperti ini dari dulu ya, bukan cuman sehari dua hari. Semenjak beliau masih muda, ibaratnya Pak Harto aja lagi kuat-kuatnya beliau berani demo gitu loh.
Sekarang orang mau ngomong apa gitu. Sekarang orang mau ngomong apa. Tapi kan sekarang udah di dalam ini. Kan Nah, kesannya begini, etis tidak sih seperti itu? begini, kembali lagi bagaimana cara kita melihat situasi kondisi sekarang ini. Kalau kondisi sekarang ini dianggap normal, mungkin pembicaraan di dalam itu sesuatu yang lumrah dan bisa diterima. Tetapi kalau kita bicara kondisi ini tidak normal, saya kira memang perlu dalam tanda kutip ya shock terapi atau breakthrough atau transformasi atau ya kalau istilah saya sih bulldozer gitu loh kira-kira pada hari ini ya, bulldozer. Karena begini, pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan di dalam kabinet itu nanti takutnya jadi angin lalu. Nah, begitu ditanya, begitu dikonfirmasi, mana buktinya nggak ada. Kalau saya melihat begini, lepas dari posisi Bang Rizal, Pak Rizal ini sebagai Menko Kemaritiman ya, Menko Maritim dan Sumber Daya. Ya misalnya kalau bicara mengenai Garuda ya, tidak sepenuhnya juga lepas konteks karena Kementerian Perhubungan misalnya ada di bawah beliau begitu. Apalagi kalau bicara mengenai listrik 35.000 megawatt, itu jelas bagian dari ESDM dan ESDM itu juga di bawah koordinasi dari Pak Rizal Ramli. Menurut saya yang penting pada hari-hari seperti ini adalah ketika ada pernyataan atau kritik dari figur seperti Rizal Ramli atau ya bisa jadi misalnya orang yang mengatakan hal semacam ini Pak Darmin begitu, ya. Menyebut atau mengomentari, mengkritik mengenai program di kementerian tertentu, katakanlah misalnya DPU begitu. Jadi sah-sah saja ya menurut atau Anda, boleh ya? Misalnya masuk ke Kementerian Perikanan yang notabene di wilayah beliau, sah-sah saja menurut saya. Tinggal cara menjawabnya. Kalau menurut saya harus dijawab dengan cara yang elegan. Nah, bagaimana cara menjawab yang elegan? Ya angka dijawab dengan angka begitu. Angka dijawab dengan angka. Misalnya Pak Rizal ini kan mengatakan itu Garuda pertama ya. Kalau beli pesawat Airbus 350 itu jarak tempuhnya hanya cocok untuk jarak jauh dan itu berarti Eropa begitu. Pertanyaan saya begini, pertama ya, pasar dalam negeri saja sudah begitu besar gitu. Apa tidak ingin misalnya Garuda menjadi nomor satu di domestik ya? Karena sekarang Garuda itu bukan nomor satu dari segi daya angkut penumpang. Ya betul ya Pak Rizal ya. Yang kedua, memang dulu pun sebetulnya Garuda itu kan pernah tekor karena penerbangan yang ada 30% keluar, tadi ya, ke Eropa misalnya begitu. Sehingga kemudian penerbangan itu kan dihilangkan. Di luar belakangan kemudian juga ada larangan terbang, nggak boleh masuk ya oleh otoritas bandara di Eropa. Yang kedua ya kemudian bicara mengenai hutang, bagaimana kemudian pesawat ini diperoleh dengan cara berhutang. Nah, dengan dolar yang naik seperti ini ya? Korporasi. Oke. Saya kira dijawab saja dengan kalkulasi mengenai kalkulasi bisnisnya seperti apa, artinya seberapa yakin bahwa kemudian misalnya loading faktornya nanti akan terpenuhi begitu ya. Lalu dijawab dengan argumentasi saja begitu ya. Bagaimana cara mengembalikannya itu dijawab saja begitu. Kita harus break dulu, kita lanjut lagi ini Bang Kodari juga Bang Rizal Ramli, pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, kan memang sudah disebutkan ini ya, tadi itu alasannya soal pembelian Garuda. Mungkin bisa dibahas ini Bang Rizal ya. Pertama soal Garuda itu sendiri, karena memang seperti yang dikatakan Bang Kodari ya, belum dijawab argumentasi bantahannya, baru dikatakan bahwa itu bukan urusan Menteri Maritim dan Sumber Daya begitu. Ya memang bantahan atau kritik terhadap saya dikembangnya doang, bukan substansi, pakai fakta dan angka. Ya kan? Kami memang ada hubungan batin dengan Garuda. Pada waktu kami jadi Menko, Garuda itu nggak mampu bayar kredit macet 1,8 miliar dolar dengan konsorsium Bank Eropa. Mereka ngancem buat disita. Saya kirim message ke Frankfurt, silahkan sita karena kami akan ngajukan konsorsium bank ini di pengadilan di Frankfurt. Karena kami yakin menang. Karena pada waktu itu pesawat-pesawat ini dijual pada zaman Orde Baru lewat broker-broker lah yang dekat sama kekuasaan, di markup, ya kan? Harusnya harganya 150. Nah kreditnya kan diberikan 150. Bank-bank ini menikmati apa yang kami sebut sebagai odious interest.
bunga yang nggak benar. Marginnya terlalu. Nggak, bunga yang nggak benar. Dan kami yakin kalau kami tuntut di pengadilan Frankfurt, kami menang. Habis saya kirim message gitu, belasan bankir datang pakai jas dasi di Jakarta, ketemu Rizal Ramli dan dandannya gaya Einstein waktu itu kan, aut-autan gitu loh. Ya kan, pada dasarnya mereka minta damai. Kenapa? Karena mereka tahu kalau sampai kita ajukan di pengadilan, harga sahamnya jatuh. Belum nanti kena penalti finansial. Yang ketiga, mungkin direksinya masuk penjara. Nah, mereka minta damai dah. Ya kan, saya bilang oke, restructure utang Garuda supaya sustainable. Garudanya nggak rontok. Mereka bilang mau, tapi minta 100% garanti. 100%. Saya bilang kalau pemerintah Indonesia bisa membayar 100% garanti, we don't need you. Kita telepon bankir di Tokyo sama Hong Kong ngantri, karena ini digaranti 100%. Kami hanya bersedia kalau ini token garanti ecek-ecek, yaitu 100 juta dolar dari loan 1,8, dan yang kedua indirect, kalau ada default pemerintah Indonesia nggak kena. Akhirnya kami selamatkan Garuda. Nah, kami tidak ingin Garuda ini yang udah bagus mau didorong lagi ke kerugian. Kenapa? Karena ini pesawat jarak jauh. Harusnya beli pesawat yang regional saja, supaya kita kuasain pasar domestik yang marginnya bagus, dan yang kedua kuasai pasar regional. Ya, dulu rajanya airline business itu Singapore Airlines, babak belur sama Emirat, sama Qatar, sama Etihad, ya kan? Karena Arab ini kantongnya dua, tebal semua. Satu dia subsidi afternya, bensinnya. Yang kedua dia sedia banting harga. Jadi Singapore Airlines babak belur. Dulu rute yang paling top lah, saya sering sekali karena saya penasihat PBB selama 7 tahun ke New York, itu bolak-balik direct dari Singapura ke New York atau Singapura Los Angeles. Tutup tuh, kalah sama ini Arab. Nah, maksud saya jangan sok jago dulu lah, karena Garuda punya rute sekarang yaitu Jakarta, Amsterdam, London. Itu merugi terus karena load faktornya hanya 30-40%. Nah, bayangkan kalau ini pesawat kita uber Amerika, Eropa, penumpangnya cuma 20-30%, itu sama-sama bakar uang setiap terbang. Belum beban utangnya, utang bunga berbunga 4,5 miliar dolar, 7 tahun aja utangnya, itu udah 10 miliar dolar. Iya, ini pas hitung-hitungan bisnisnya nggak masuk ini. Nggak masuk. Nah, saran kami, kita kuasain dulu pasar Indonesia sama pasar regional. Garuda lawan Jepang Airline. Harga pesawat sama, aftur sama, tapi kos-kos lainnya Garuda lebih murah. Belum juga stewardess Garuda sekarang lebih friendly, lebih ramah gitu. Kita bisa kalahin kok Japan Airlines. Kita adu Garuda dengan Qantas di Australia. Apalagi biaya buruh di Australia mahal sekali. Kita bisa ngalahin Qantas. Kita adu dengan New Zealand. Kita bisa menang New Zealand Air. Kita adu sama Pakistan Air. Kita bisa menang. Mungkin yang Cina lah yang kita nggak bisa. Baik, ini kita terima telepon dulu ini. Ada yang telepon. Halo, mungkin diputus dulu. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan, dengan siapa, di mana, Pak? Sama Pak Syahril, Narus, Jakarta Selatan. Ya, silakan Pak Syahril. Ini buat Pak Rizal Ramli. Kami rakyat ini sudah kepingin sekali negara ini segera mengentaskan kemiskinan ini, Pak. Jangan lagi digaduhkan dengan hal-hal yang seperti Bapak lakukan itu. Kami sepakat dengan perilaku Bapak, tetapi hendaknya di dalam forum lah sebelum kebijakan diambil, sehingga tidak menjadi bahan baku daripada pers itu, Pak, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak harus jaga country risk kita. Jangan sampai country risk kita ini dimana investor asing itu tinggi. Akibatnya apa? Investor asing enggan untuk investasi ke dalam negeri ini. Terus yang paling penting sekali, dalam hal investor asing khususnya yang bergerak di bidang kelapa sawit, Pak, ya, ataupun apa juga, kita harus mencari investor-investor rekanan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Pada mereka hanya kita berikan hak untuk pendataan modal. Baik, terima kasih nih Pak Syahril. Mungkin langsung dikomentarin nih. Ya, Pak Syahril bilang gaduh. Gitu aja kok ribet amat gitu loh. Ya, saya sih lebih concern hal-hal yang merugikan negara bangsa kita benahin. Ya kan?
Nah, yang kedua, kami juga lakukan hal yang konkret. 2 hari terakhir kita rapat terus untuk pariwisata. Pariwisata kan di bawah koordinasi kami. Kenapa? Pariwisata itu sektor yang paling gampang buat menciptakan lapangan kerja. Kasarnya untuk satu lapangan pekerja hanya butuh $3.000. Industri lain $20.000, $50.000. Ya. Nah, target kita sekarang turis kita 10 juta. Kementak Menteri Pariwisata dalam 5 tahun harus 20 juta. Kalau itu terjadi, sekarang yang bekerja di sektor pariwisata itu 3 juta orang. Dalam waktu kalau kita double, ini bisa 7 juta orang lapangan kerja yang baru, plus pekerja tidak langsung. Industri makanan, UKM, kreatif, itu bisa 3 kalinya 21 juta. Iya. Nah, yang ketiga dari segi devisa. Banyak negara di dunia yang ngandalin pariwisata. Ya, Eropa Selatan, Spanyol, Yunani, Itali, industri paling besar pariwisata. Maldives apalagi kecil. Ya, jadi sekarang kita penerimaan devisa kita $10 miliar. Kami ingin di dalam 5 tahun yang akan datang lebih dari $20 miliar membantu memperkuat rupiah. Iya. Jadi mohon maaf Pak Syahrir, kalau gaduh-gaduh itu cuma kembang aja lah, hiburan. Mungkin ya kan? maksudnya Pak Syahrir gini Bang Rizal, kenapa sih kalau ada masukan misalnya soal Garuda tadi gitu, tidak dibahas di dalam rapat saja begitu? Kenapa harus keluar pada dulu? waktu itu saya belum pernah ikut rapat kabinet, saya kan baru dilantik. Boleh dong. Iya kan? Nggak nunggu sampai rapat kabinet Perlu Bang rapat Rizal. kabinet, ya kan? Yang kedua, memang ini wilayah kami juga, yaitu perhubungan. Dulu kan Garuda pernah beli pesawat B-77, Boeing 77. Ternyata nggak ada landasan yang bisa di Indonesia, harus dibalikin lagi. Ini contoh, ya kan? Tapi sudah dijawab ini oleh Pak JK Bang Rizal bahwa tidak ada itu mau beli pesawat Airbus itu hanya letter of intent, hanya menyatakan minat, belum ada transaksi apa-apa seperti itu. Jawaban saya, no commento. No commento. Kenapa? Justru diwakili Bang ya. Justru karena belum dibeli, masih letter of intent, ya diperingatkan dari sekarang. Kalau nanti sudah terlanjur ya Bang ya, sudah terlanjur repot. Itu aja ribet amat. Oh baik, itu apa? Itu tadi ya, memang kalau disampaikan ke media mungkin ini di samping apa ya, bisa transparansi juga begitu ya, publik jadi punya kontrol jadi juga. belajar nih kan, banyak diskusi tentang jenis pesawat, efisiensi, Betul. iya kan. Tapi yang paling penting Sarita, kalau kita ingin mengubah negara kita, itu memang perlu shock terapi dulu, ya, supaya kemudian proses perubahannya itu lebih cepat. Teman-teman yang belajar teori perubahan organisasi, ya kan, itu tahu bahwa shock terapi diperlukan. Tapi setelah itu kita perlu proses konsolidasi. Ya, sebagai contoh, Ibu Susi saya senang sekali. Dia tangkap, dia bakar, dia tenggelamkan. Tapi kalau terus menerus shock terapi juga nggak bagus. Jadi sebentar lagi nanti nggak ada shock terapi lagi nih Nggak, tetap ada. Tapi kita ingin jangan ditenggelamkan lagi. Disita aja. Kami ingin ketemu dengan Mahkamah Agung supaya kita ketemu, jangan dilelang lagi. Kalau dilelang tuh negara rugi. Udah disita, nanti kita bagi sama koperasi dan lain-lain, pengusaha nasional. Baik. Jadi, tapi terobosan itu diperlukan. Kalau Pak Ibu Susi nggak ngegebrak dengan begini, nggak ada yang kapok juga gitu. Baik. Kita ini, harus Sarita, ini sebetulnya teori Raja Wali ngepret. Apalagi nih? Raja Wali ngepret. Jadi Raja Wali itu kan dari atas, lihat ya. Dia menggunakan angin dari luar, kencang di luar kan, untuk ngepret ke dalam. Supaya yang di dalam itu, kita perbaiki diri lah. Oh, ini siap-siap yang di dalam dikepret semua ini. Oleh Raja Wali. Oleh Raja Wali ini ya, siap-siap. Baik, kita akan lanjutkan lagi, saat lagi kita akan membahas soal listrik ini 35.000 megawatt ini yang kan tanya Pak JK, Bang Rizal ini nggak paham. Kita tanya ini bener nggak paham nggak nanti ini ya setelah pesan-pesan berikut ini. Kami kita lanjutkan ini dengan Bang Rizal Ramli atau tadi apa? Raja Wali Ramli tadi ya. Tapi sudah ada penelpon ini. Halo, selamat malam. Ya, silakan, dengan siapa, di mana Pak? Ya, halo. Halo. Ya, langsung Pak, silakan. Malam.
dengan Pak Ramlan dari Bekasi. Ya, silakan Pak Ramlan. Saya mau bicara sama Pak Rizal Ramli ya. Iya, Pak Ramlan, selamat malam. Halo? Pak Rizal, secara prinsip saya sebagai warga biasa setuju. Saya setuju dengan apa yang Bapak lakukan karena yang Bapak kawal adalah uang rakyat. Uang rakyat yang Bapak kawal, uang rakyat itu yang harus diselamatkan. Jadi menurut saya wajar Bapak mengkoreksi siapapun. Karena tujuan Bapak itu bagus. Terlepas orang lain suka atau tidak suka, memang sesuatu yang Bapak lakukan itu mendapat perlawanan yang mungkin ada yang pro atau kontra. Menurut saya, lanjutkan aja Pak. Toh rakyat harus tahu diapakan uangnya, dikemanakan uangnya. Untuk apa dilakukan kalau rakyat rugi, negara rugi. Lebih baik kita antisipasi. Baik, terima kasih nih Pak. Ini dukungan ini untuk Pak Rizal Ramli. Macam-macam memang ya Pak ya. Reaksinya ada yang mendukung, seperti ada juga yang seperti Pak Sahrir tadi ini Pak. Ada yang misuh-misuh, ya kan. Tapi saya sederhana, saya nih sahabatnya Gus Dur. Emang gua pikirin. GP. Kalau mau debat, debat dengan fakta, data. Oh itu asik. Sebagai bangsa kita maju gitu. Cuman kalau misuh-misuhin doang, ya kan. Rizal Ramli begini begitu. Tapi supaya nggak misu nih Bang, saya sendiri kalau Garuda saya udah dengar argumentasinya. Tapi kalau soal listrik 35.000 megawatt nih saya belum dengar argumentasinya. Bukankah investor banyak sekali Bang yang mau masuk? Jadi ya 35.000 watt itu sebetulnya bisa dilaksanakan dan memang kan memang de facto memang diperlukan. Apa salahnya sih dari di mana? Kok dikritisi oleh Bang Rizal? Jadi 5 tahun terakhir pemerintahan SBY targetnya itu 10.000, yang kebangun tuh hanya 3.000. Itu SBY Bang, jangan diikutin. Enggak, karena ini orang dikasih lisensi, konsesi-konsesi, dia pegang, dia nggak punya kemampuan. Ya kayak dulu jalan tol lah, ya kan. Saya kan yang bujukin SBY supaya bikin jalan tol Jakarta-Surabaya, masa cuma dendels doang, ya kan. Tapi saya waktu itu sarannya kita bagi aja 3 section, kita kompetisi internasional siapa yang paling baik. Subkontraktornya lokal, tapi pemerintahan SBY waktu bagi 60 km, dikasih temennya 60 km, padahal ini tidak viable section ini, hanya gabung kalau digabungkan sectionnya itu ekonomis dan ini. Nah sama juga dengan listrik, banyak yang dikasih lisensi ini itu dijumlah-jumlahin 35.000, tapi nggak ngerjain apa-apa. Ya karena apa? Karena mereka nggak punya uang, nggak punya apa namanya nih istilahnya kemampuan, track record. Jadi daripada ngimpi yang aneh-aneh, kita realistik lah, ya kan? Kita fokus sepertiganya aja lah 15.000, ya kan? Nah yang 15.000 ini kita betul-betul fokus supaya jadi. Belum pernah terjadi sampai 15.000 5 tahun, ya kan? Caranya supaya itu bisa jadi, satu kita perbaiki pricingnya. Selama ini returnnya itu hanya PLN beli dari power generator 5,5 sen, 6 sen per kilowatt. Itu nggak menarik returnnya dalam US dollar rendah. Ini kita perlu naikkan 8 sampai 8,5 sen. Yang kedua, dulu negosiasinya ini 3 tahun, padahal template negosiasinya itu udah ada, tinggal nentuin harga doang, tinggal nentukan kualifikasi teknis. Kami ingin ini digenjot cukup 3 bulan, ya kan? Nah yang ketiga, masalah yang paling besar kenapa banyak yang macet itu adalah masalah tanah. Ya, kenapa? Karena pelit-pelit semua. Dan saya setuju dengan Presiden Jokowi, dia bilang, Mas Rizal, kita jangan ganti rugi sama rakyat, kita ganti untung. Ya, jadi kalau harga pembelian NJOP-nya 100, kita tambahin 30% deh. Toh juga nggak ada artinya pembebasan tanah biasanya hanya sekitar 3% dari total cost. Kalau ditambahin 30% lagi, paling naik 4 sen. 4%, nggak ada apa-apanya. Wajar dong rakyat minta, misalnya ini tanah tadinya nggak ada apa-apa, dibangun proyek besar, di sini kan nilainya naik. Wajar dong rakyat dapat ekstra. Kalau di India ini supaya rakyat setuju, selain dia harga ganti rugi, dia juga dapat saham kecil supaya nanti proyeknya jalan, dia dapat sahamnya. Nah, yang keempat masalah kita itu masalah garansi.
kan project ini biasanya equity-nya 30%, sisanya bank financing. Bank financing itu minta garansi. Nah, pemerintah kita berikan, tetapi secara case by case. Nah, tidak ada proyek besar tanpa garansi. Ya, kami akan usahakan bicara dengan pemerintah Jepang atau pemerintah negara lain, Cina, ya kan, backing dong. Kamu kan ingin proyek nih, listrik power station di Indonesia, backing dong dengan garansi. Ini bukan duit hilang kok, ya kan. Nah, begitu di backing oleh garansi dari Jepang atau Cina yang kepengen proyek power station ini, bank akan financing, ya. Jadi ini ada 4 solusinya. Nah, saya mohon kalau ada yang keberatan dengan argumen kami tadi, debat secara fakta dan angka, ya. Jangan ngomong-ngomong yang kagak-kagak lah. Kasihan bangsa kita, itu yang bikin gaduh. Tapi kalau debatnya ilmiah, ya kan, angka faktanya, argumen saya tadi dibantah. Ini nggak bener kok, itu nggak betul. Jadi bangsa serius kita ini? berkembang. Bang Rizal mau ngajak debat Wapres itu serius tuh? Ya saya sih karena kan dibilang sama Pak JK, Mas Rizal itu nggak paham, jangan komentar dulu. Nah, saya kan studi tentang beginian udah lama. Sama juga ada yang bilang Rizal Ramli nggak cocok jadi Menteri Maritim, nggak ngerti apa-apa. Lawong kalau ada seminar tentang maritim, bertahun-tahun kita jadi narasumbernya gitu. Oh, Ya, jadi, tapi lanjut. sebetulnya saya cenderung menolak jabatan ini. Terus saya dipanggil ke satu lokasi sebelum pelantikan. Presiden minta Mas Rizal jadi Menko Maritim dan Sumber Daya. Saya bilang, Mas, saya dalam proses kesini tuh saya nolak karena portfolio saya kan lebih ngerti ekonomi lah, financial sector dan sebagainya. Nah, ini hebatnya Presiden Jokowi, orang itu sangat rendah hati. Dia bilang, Mas Rizal yang minta tolong ini bukan Jokowi presiden, siapa sih saya? Iya kan? Yang minta tolong ini selain saya itu rakyat Indonesia yang pengen hidup lebih baik, yang pengen ada kemajuan. Nah, begitu Presiden Jokowi ngomong kayak gitu, kita lemes. Akhirnya saya, Mas, saya jalankan amanah ini, tapi dengan beberapa syarat loh. Kita bilang, ya udah. syaratnya apa itu, Bang? Nggak boleh di-disclose dong. Syaratnya jangan dimarahin kalau saya vokal gitu. Saya kan rakyat tadi karena rakyat yang minta, jadi boleh tahu dong dikit. Satu aja. Janganlah. Tetapi sempat dimarahin Jokowi nggak sih kalau Nggak vokal bener. gini nggak? Itu sih mainannya si Teten doang. Masa saya bikin jelasin di sini. Dan tidak pernah ditegur Jokowi karena ya statement-statement Bang Rizal ke Enggak. media. Tapi balik tadi soal listrik 35.000 megawatt itu. Dengan metode yang tadi apakah tidak memungkinkan 35.000 megawatt? Jangan 15 aja lah, memang karena kebutuhan Enggak, kita real kan. fokus dulu. Yang mana-mana yang nggak bisa, ini kan ada yang nggak bisa nyanggo. Oke, mungkin izinnya ya kan dibeli lagi atau ditarik lagi pemerintah. Kalau enggak, oke, izin kamu dimundurin deh buat 5 tahun yang akan datang. Ya kan? Karena memang nggak akan sanggup. Ya, kita ajak yang memang punya reputasi, yang punya financial resources, yang punya backing. Fokus aja dulu 15.000, udah dahsyat kok, udah hebat kok. Ya, kalau yang berikutnya barangkali yang pegang lisensi jadi sebagian sisa-sisa SBY juga, 7.000 megawatt itu sisa SBY. Ya kan, udah punya lisensinya. Kan itu pernah terjadi di jalan tol. Nggak selesai Semarang mana itu. Ya udah, BUMN beli lisensinya. Udah mulai dibangun gitu lah. Nah, jadi jangan kita di atas kertas 35.000, padahal kagak sanggup semua nih. Ya, kalau kita masih mau kesempatan, ya udah geser aja deh 5 tahun yang akan datang dikasih 10 tahun. Menurut Anda kenapa nih pemerintah kok mempertahankan 35.000 gitu? Ya kadang-kadang kan gengsi ya. Itu aja ribet. Gitu aja kok ribet. Ya udahlah biar nggak ribet-ribet kita break dulu, nanti kita lanjutkan lagi pemirsa selepas sama berikut ini. Kita lanjutkan, tapi saya ke Bang Kodari dulu nih ngomentari Bang Rizal tadi itu memang argumentasinya jelas ya, mengapa tidak sependapat dengan Garuda, pembelian pesawat Garuda, kemudian proyek listrik 35.000 megawatt. Tetapi lepas dari itu menurut Anda ini agak
agak pantas nggak sih ada menteri nantang debat wapresnya begitu loh. Kayaknya baru pertama kali deh ya. Sebetulnya kalau menurut saya kemarin Pak JK kelepasan omong ya. Mestinya belum wilayahnya beliau untuk ngomentarin. Sebaliknya juga Pak JK sebetulnya kalau mau negur Pak Rizal Ramli, bagus juga kalau lewat jalur terbatas, misalnya telepon langsung, nggak langsung ke media. Nah, karena langsung ke media, habis itu oleh wartawan ditanya lagi Bang Rizal, ya tadi Raja Wali ngepret tadi itu, Raja Wali Ramli ngepret juga kan begitu. Jadi kalau dilihat dari urutannya, memang yang bukan Bang Rizal dulu yang ngomentarin Pak JK, tapi Pak JK yang ngomentarin Bang Rizal, betul ya, kira-kira begitu ya urutannya. Jadi di sisi itu sebetulnya memang Bang Rizal dulu ngomentarin soal listrik, megawatt, kemudian dibilang nggak paham. Betul. Mestinya yang biarkan saja yang menjawab soal listrik 35.000 megawatt itu Pak Sudirman Said sebagai Menteri SDM. Jangan langsung berhadapan-hadapan atau PLN misalnya begitu. Jadi jangan dikonfrontasi juga oleh Pak JK. Tapi ya bagus juga dalam pengertian begini. Pertama, memang dua profil ini kan Pak JK dengan Pak RR ini kan ya sama lah, man of action, kemudian apa namanya, ya orang yang biasa ngomong apa yang di kepala disampaikan. Nah, kira-kira begitu. Hemat saya pada fase ini memang sudah harus masuk kepada wacana yang lebih produktif. Jangan lagi bicara soal jabatan, bicara soal posisi, bicara soal etiket gitu ya, tapi bicara mengenai tadi angka, bicara mengenai substansi persoalan, karena memang itulah yang akan menjadi poin yang penting untuk bisa membuat revisi terhadap kebijakan-kebijakan. Saya mengatakan begini, kalau nanti hitungannya salah, tidak ada salahnya dikoreksi, ya kan? Atau apabila perlu dibatalkan sama sekali. Ya fair-fair saja gitu. Pada titik inilah kemudian sebetulnya pemerintahan kita, para pejabatnya sedang diuji sportivitasnya. Sportivitas pribadi maupun sportivitas dalam perencanaan pembangunan. Begitu. Baik, ini kalau Bang Rizal sebenarnya tujuannya apa sih melempar ini ke publik? Apakah tadi itu shocking terapi itu saja ya? Itu bagian dari shock terapi. Supaya kita introspeksi, perbaiki. Tapi saya Rita, Lee Kuan Yew terakhir sebelum meninggal ke Jakarta beberapa tahun yang lalu. Dia undang saya makan malam. Saya ajukan satu pertanyaan sama Pak Lee. Pak Lee ini kan kontroversial sekali. Ya, ngomong apa adanya, candid dalam bahasa Inggrisnya. Nggak tipikal orang Asia. Apa nggak takut nggak populer? Dia bilang, Pak Ramli, kalau saya nggak jelas ngomong apa adanya, penuh dibungkus dengan kesantunan seperti yang sebelum-belumnya, saya nggak tahu siapa, ya kan? Anak buah saya aja nggak jelas, kata Lee, di partai maupun di pemerintah. Rakyat juga nggak jelas maunya apa. Jadi saya harus ngomongin apa adanya, yang candid. Ada yang nggak suka nggak apa-apa, ya. Tapi begitu mereka lihat hasilnya, mereka akhirnya terima kasih. Nah, kalau kita lihat tipe kepemimpinan di Asia yang mampu mengejar ketinggalan dari dunia barat, karakternya sama, ngomong apa adanya, candid. Di Indonesia terkenal kan Ali Sadikin, sahabat saya, ngomong apa adanya, ya kan, banyak kontroversi, tapi dia jalan terus. Ada taman hijau di Jakarta, macam-macam, itu Ali Sadikin. Lee Kuan Yew, Mahathir, iya kan, juga ngomong apa adanya aja. Orang yang membangun Cina dari nol bisa tumbuh 14% satu tahun, payung politiknya itu Deng Xiaoping. Tapi orang yang merubah ini semua namanya Perdana Menteri Zhu Rongji, juga ngomong apa adanya. Sekarang Xi Jinping, pemimpin Cina, juga apa adanya. Abe di Jepang, ya kan, terkenal kan, ngomong apa adanya, candid. Tetapi tentu jangan ngarang, jangan asal kontroversi, tapi ada faktanya, ada analisanya, dan ada hasilnya. Dan ada hasilnya, karena memang kita mesti didik masyarakat kita juga. Nah, kalau candidnya Bang Rizal ini apa hasilnya ini menurut Bang Rizal? Seperti apa? Candidnya yang tadinya mau beli Garuda kan bisa-bisa, ya kan, gantilah modelnya. Kesaran kami kelas A 330 gitu loh, ya kan, yang tadinya sembarangan
soal kasih ngimpi listrik ya kita benerin gitu, ya kan? Mudah-mudahan itu hasilnya ya, bukan malah gaduh saja begitu ya, Bang Rizal. Kalau barang orang, Bang, kalau barang abang sendiri ini kan bicara soal pariwisata, katanya ketemu dengan Ahok. Sebetulnya rencananya bagaimana ini dan jangka waktu berapa lama ini bisa direalisasikan? Contohnya begini, para wisata di Indonesia kan cuma Bali doang. Iya. Karena nggak jelas apa yang mau dijual. Singapura misalnya, sederhana kan? Wisata bisnis, wisata shopping, wisata marine beach, ya kan? Bali itu jelas wisata kultural, wisata macam-macam. Alam. Nah, Jakarta ini 23% dari turis itu ke Jakarta. Tapi nggak jelas apanya yang dijual. Tadi kita diskusikan sama Gubernur Ahok, sama Menteri Pariwisata, akhirnya kita sepakati apa Jakarta yaitu wisata bisnis, apa Jakarta itu wisata wisata health karena banyak lapangan golf, banyak spa dan segala macam. Yang ketiga wisata maritim. Kami ingin Kepulauan Seribu itu kita bangun jadi kawasan wisata maritim. Tapi saya minta sama Pak Ahok jangan ngimpi ada wisata bagus di Kepulauan Seribu selama sampah tuh masih banyak. Ya, ambil tindakan supaya sampah-sampah dibuang. Baik. Ya kan? Nanti kita akan bangunin airport yang sekarang 800 meter. Saya minta Pak Yonan bangunin 1.500 meter. Kita bangun pot-pot untuk yah. Kita tanamin terumbu karang dengan angkatan laut dan marinir. Kenapa? Terumbu karang itu rumahnya ikan. Ya, begitu indah sekali kan terumbu karang. Begitu kita udah tumbuh gede terumbu karangnya, itu ikan pada ngumpul semua. Nelayan nggak usah jauh-jauh, ya kan? Cukup lihat. Snorkeling juga bagus. Gitu. Baik. Tadi saya salah paham katanya. Jakarta wisata maritim. Saya kira karena banjir. Oh ternyata Pulau Seribu. Nggak nyambung saya. Baik, kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Bang Kodari tadi ya sekalian komentari tadi soal Jakarta ini ya, karena wisata macam-macam tapi lupa yang tadi yang nggak disebut oleh Bang Rizal ada wisata macet ya dan wisata banjir. Itu yang gimana? Ya saya kira kalau mau jadi daerah wisata ya kayak Singapura ya harus menyelesaikan dua masalah itu. Karena kalau tidak orang mau spa, mau wisata kesehatan kesini malah jadi stres, Bang. Iya, dia baru masuk dia mau ke spanya dia ada stres, begitu dia keluar dari spa dia stres lagi. Mau ke Pulau Seribu mau nyampe Ancolnya udah macet. Jadi menurut saya sih kalau bisa tolong gebrakannya Raja Wali Ramli ini juga untuk dua hal di Jakarta, yaitu soal macet dengan soal banjir begitu. Sama juga balik-balik orang mau wisata bisnis ke sini tapi terus kemudian Jakartanya banjir gitu, gimana dia mau ngantor, Bang, gitu kan? Akhirnya dia terpaksa tinggal di hotel saja. Lebih celaka lagi kalau kemudian hotelnya itu bintang 5 di tengah kota, di sekelilingnya air semua. Itu baru wisata maritim tapi salah tempat, Bang. Baik, silakan komentar ini, Itu, Bang, tolong jangan dilupakan itu. Iya, ini gimana? Kuncinya betul. Kota sebesar Jakarta harus ada public transportasi. Ya. 3 hari yang lalu kita rapat ya dengan Pak Ahok, dengan Menko, beberapa yang lain, dengan Ibu Rini juga. Ya. Karena kita harus ada jalur light train, bukan monorail, ke beberapa lokasi, ya kan, agar supaya ada public transportation, ya kan. Ini masih diselesaikan dalam tahap pembahasan dan kalau itu ada tadi masalah macet itu bisa berkurang. Apalagi MRT, tapi MRT akan lebih lama ya. Harus selesai tahun 2019-an kira-kira. Nah yang ketiga, kita kan memang mau membangun high speed train. Jadi Jakarta Bandung itu 200 km bisa hanya 36 menit. Nah ini semangat nih. Cina kepengen bangun, ya nggak pakai budget, APBN Jepang juga pengen, adu lobby, adu macam-macam. Nah setahun yang lalu Wali Kota Ridwan Kamil ketemu kami di Jakarta minta advice bagaimana kembangkan Bandung. Saya ini kan lama di Bandung, ya kan, lulusan ITB, ya. Jadi saya bilang Pak Ridwan, Bandung itu juga super macet. Kenapa nggak dibangun kereta api ringan? Ya, di sekeliling kota-kota Bandung lewat Dago bisa jadi shopping, buat shopping. Tapi Bandung itu indahnya sebetulnya di bukit-bukit. Nah, kita bikin light train keliling Bandung, ya kan,
masuk daerah Ciamplas dan lain-lain. Nah, nanti kalau ada high speed train, ya kan, orang dari Jakarta daripada naik mobil, dia naik kereta api cepat, hanya 36 menit udah sampai Bandung. Nanti kita connect dengan light train itu. Itu akan jadi wisata, Bandung macetnya kurang. Ya, waktu itu saya minta Pak Ridwan Kamil siapin ininya, proposalnya, nanti kita bantu cariin duit. Ya, tapi kita belum sempat follow up lebih lanjut. Nah, ini kebetulan ini ada. Kalau kita bisa bikin begitu, turisme Bandung terkenal loh, turisme shopping, tourism. Betul. Terkenal dengan kuliner. Nah, bayangin itu, beli tiket satu buat 1 hari. Bisa belanja kemana-mana, bisa naik gunung sedikit ke atas sampai Lembang. Ya, Tapi kan? proyek itu bukan proyek mimpi seperti megawatt 35.000 megawatt listrik itu ya Pak ya? Rizal Ramli nggak pernah bermimpi karena dia punya policy, punya strategi. Sarita, tahun 2000, saya Menko, ekonomi Indonesia masih krisis 98, penumpang pesawat itu drop 60%. Garuda, Merpati nggak mau nurunin harga karena mereka monopoli. Kita kasih izin sama 7 airline nasional, Lion Air, Sriwijaya Air, macam-macam. Nunjukin Rizal Ramli nasionalis. Kalau saya mau gampang, saya kasih izinnya sama asing. Tapi saya kasih sama 7 pengusaha nasional yang waktu itu juga kembang kempis. Pesawatnya cuma pesawat butut, bekas, nyewa lagi gitu. Tapi akibat ada kompetisi ini, biaya per kilometer, per penumpang turun 60%. Rakyat yang nggak pernah naik terbang bisa naik terbang. Total penumpang pesawat naik dari sebelum krisis 97 sekarang 4-5 kalinya. Terminal airport kita udah kayak terminal bus. Ini contohnya bahwa ngubah Indonesia tidak perlu selalu pakai uang, pakai policy, pakai strategi. Jepang dulu waktu bangun habis Perang Dunia Kedua nggak pakai minjem utang luar negeri. Utang dalam negeri ya, tapi pakai policy, pakai strategi. Ya, tapi harus ada keberpihakan. Waktu itu kalau saya mau gampang, saya kasih aja sama Singapore Airlines, sama Thai Air. Iya kan, mereka yang kuasain pasar domestik. Cocok jadi presiden ini kayaknya. Waduh, jangan ngomong begitu. Kita Nanti kita begaduh ya. ditebas langsung nanti. Banyak yang pengen Tapi tebas. tidak takut tidak menjadi populer tadi itu ya, Bang Rizal kalau ya. itu sih emang gue pikirin gitu. Baik, ini terima kasih nih Bang Rizal. Sayang sekali waktunya sudah habis. Tidak terasa nih berbincang dengan luar biasa. Raja Wali Ramli tadi nih ya. Terima kasih sekali lagi nih Bang Rizal. Terima kasih juga Bang Kodari. Ya pemirsa, demikian Forum Wakil Rakyat. Saya Rahma Sarita. Selamat malam, sampai jumpa.